Oke, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang SPT Badan yang omsetnya itu di atas 50 M. Nah, ini ada perusahaan PT Meditrang. Dia ini perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang industri petrokimia. Nah, lalu ini juga ada keterangan produknya. Omset perusahaan tahun lalu itu sebesar 51 M. NPWP-nya itu terdaftar sejak 2011. Selama tahun 2023, setiap bulan perusahaan ini rutin membayar PPh 25 sebesar 160 juta. Pada masa bulan Mei, eh, mulai masa Mei 2023, sedangkan masa Januari sampai April itu dia membayar PPh 25-nya sebesar 176 juta. Oke. Dan perusahaan ini punya 100 karyawan di bagian produksi. Dia ada bagi THR untuk produksi itu 102 juta, sedangkan biaya gaji selama setahun itu 3,6 miliar. Sehingga biaya gaji dan THR itu 3,7 miliar. Nah, lalu ini ada keterangan karyawannya. Dia ada 8 karyawan tidak tetap dan 6 karyawan tetap. Dan biaya gaji yang dikeluarkan selama setahun untuk karyawan tetap dan tidak tetap itu 1,1 miliar. Nah, yang diperoleh begini perhitungannya 89.850 juta dikali 12 ditambah 39.200. Nah, lalu keterangannya di bawah ini ya, ada di soal. Lalu PT Meditrang ini punya penghasilan omsetnya 54 juta sekian. Ini ada eh, laba ruginya, ada biaya-biayanya. Selain itu, PT Meditrang ini juga menerima penghasilan atas sewa sebesar 10 juta dan menerima penghasilan atas sewa mesin juga sebesar 5 juta per bulan atau 60 juta setahun. Pada tanggal 12 membagikan dividen sebesar 28.571.412 untuk kepemilikan saham sebesar 14%. Oke, lalu ini ada keterangan asetnya dan PT Mediterang juga ada menerima penghasilan atas bunga deposito sebesar 220 juta dan penghasilannya itu bersifat final ya. Kini ada neraca, daftar pemegang saham. Kita diminta untuk buat SPT tahunan PT Meditrang tahun 2023. Oke, lebih baiknya kita ada tambahkan sheet. Kita kasih keterangan lagi. Yang ini daftar pemegang sahamnya. Ini daftar pengurus. Lalu ada daftar aset. Oke, itu daftar asetnya. Kalau begini, kita lebih baik tuh kita ada kolom tambahan untuk penyusutan per tahun sama nilai buku awal tahun dan akhir tahun. Ini kita masukin
Penyusutan per tahun. Lalu ini ada nilai buku awal tahun. Sama nilai buku akhir tahun. Nah, untuk penyusutan per tahun itu tinggal ini kita rumusnya harga perolehan dibagi umur ekonomis. Nah, oke. Lalu nilai buku awal tahun itu bagaimana kita lihatnya? Nah, kita lihatnya karena kan ini kita tahun 2023 ya. Rumusnya itu harga perolehan dikurangin penyusutan per tahun dikali berapa? Kita lihat ini karena 2021 ya. Berarti kan 2021 dan 2022. Berarti ada 2 tahun. Berarti kita penyusutan per tahun dikali 2. Begitu. Ini kita lihat lagi. Ini 2018 ya. 18 berarti 18, 19, 20, 21, 22. 22. Berarti ada 5. Berarti ini kita ganti aja angkanya jadi 5. Lalu yang ini 22 berarti kan ada 1. Yang ini 2021 ada 2 ya. 2017 nih ada 6 2017 ya. Lalu untuk 2020 ada 20, 21, 22. Berarti ada 3. Oke, kita sum. Nah, lalu nilai buku akhir tahun ya kita berarti nilai buku awal tahun dikurangin penyusutan per tahun. Oke, kalau sudah baru kita bisa ke 8A1. Kita masuk ke 8A1. Ini kita jangan lupa ganti tanggal tahunnya 2023 ya. Lalu NPWP-nya kita masukkan NPWP Meditrang itu 476196 049 4 tuh 23. Tulis namanya PT PT Mediterang. Lalu untuk kas dan setara kas, ini kita kalau karena elemen dari neraca, kita masukkan saja elemen dari neraca, kas dan setara kas. Nah, ini ada ya. Nah, karena bank ini nggak ada di sini, kita juga masukkan bank berarti. Oh, sorry. Sebelumnya kita bisa cek dulu ya neracanya apakah sudah sama. Ini ternyata ada yang belum sama sesuai dengan di soal ya. Untuk ini kita sesuaikan saja. Jadi ini 3947 583 928. Oke. Ini ada selisih di laba rugi tahun berjalan. 16 358 126 817. Oke, udah sama.
Sudah sama, kita lanjutkan lagi di neraca. Untuk investasi sementara itu tidak ada. Lalu untuk piutang pihak ketiga nih ada nih. Piutang pihak ketiga kita ambil dari sini, piutang usaha. Lalu selanjutnya ada persediaan. Persediaan masuk ke sini. Oke, kalau sudah kita lanjut ke aktiva tetapnya, ada bangunan 9,5. Nah, itu masuk ke tanah dan bangunan ya. Lalu ada aktiva tetap lainnya dan akumulasi penyusutan. Oke, kalau sudah jumlah aktiva tetapnya harus kita sum, kita jumlahkan semua. Lalu kita lanjut ke sini. Utang usaha, dia ada utang usaha ya, berarti utang pihak ketiga 1 miliar. Lalu modal saham, laba rugi ditahan, sama laba rugi tahun berjalan. Kalau sudah, kita juga sum. Oke, nominalnya harus sama ya untuk kewajiban dan ekuitas. Lalu untuk elemen laporan laba rugi, kita masukkan penjualan bersihnya. Penjualan bersihnya seperti yang ini ya. Ada 54, 31, 89, 839, 500. Oke, bahan baku yang digunakan kita masukkan saja. Bahan baku yang digunakan, bahan baku yang digunakan itu totalnya ini nih. Pembelian bahan baku, upah buruh langsung tuh kita lihat dari laba rugi, biaya tenaga kerja langsung, lalu biaya pabrikasi ini kita cek lagi biaya pabrikasi. Nah, ini operasional pabrik ya. Lalu ini kita jumlahkan. Jadinya total 31 M. Lalu dikurangin saldo barang dalam proses awal. Dalam proses awal tuh 9 ini. 97 ini. Lalu untuk yang proses akhir. Akhir itu ini 67. Oke. Kalau sudah kita kurangkan. Oh, kita jumlahkan dulu. 5 tambah 6 dikurangin 7. Oke, jadinya 34. Nah, untuk saldo saldo dalam proses barang jadi awal ini nggak ada ya. Jadi 0, ini 0. Lalu untuk harga pokok nih dari 8 tambah 9 tambah 10. Berarti kan 8 tambah 9 kurang 10. Jadinya 34 ya. Lalu laba kotornya sama dengan 1 dikurangin 11. Nah, beban penjualan nih, beban penjualannya kita kalau cek itu nggak ada, berarti kan kita nolkan saja di sini. Lalu beban umum dan administrasi itu ada, itu
kita bisa cek beban umum dan administrasi ini ada 3,8 ya, 38. Lalu kita cek laba usaha berarti sama dengan 12 dikurangin ini, dikurang 13, dikurangin 14, ketemulah 16 M. Lalu penghasilan atau beban lainnya, kita masukkan. Ini ada ya penghasilan atau beban lainnya 223 juta. Lalu yang asosiasi itu tidak ada. Ini kita cek lagi. Sorry, kita harus cek laba rugi. Untuk bunga deposito dia mendapatkan 220. Dividen. Dividen itu 28.571 dan biaya lainnya. Oke. Yang bagian ini penghasilan lainnya jangan lupa ditambahkan di bagian ini penghasilan sewa untuk truk dan forklift. Jadi 293 untuk bagian laba asosiasi itu tidak ada. Laba rugi sebelum pajak penghasilan jadinya 15. 15 ditambah 16 tambah 17. Lalu beban manfaat pajak penghasilan itu tidak ada, jadi 0. Untuk yang ini 18 dikurangi 19 tidak ada. Ini juga pos luar biasa nggak ada. Ini dikurangin. Hak minoritas juga nggak ada. Laba bersihnya jadi 16 miliar. 16 miliar sekian. Lalu untuk ini tanggalnya jangan lupa kita isi tanggal 25/04/2024. Untuk nama lengkap ditulis nama direkturnya yaitu Baim Song. Kalau sudah kita lanjut ke 1A. 1A ini berkaitan dengan penyusutan ya. Penyusutan ini jangan lupa ditulis PT Mediterang. Lalu NPWP-nya ini kita bisa lihat dari sini. Kita bisa copy. Nah, lalu untuk yang ini kelompoknya kita lihat lagi dari yang sheet 1 yang tadi kita udah buat ya. Ada kelompok 1 nih. Kelompok 1 ada 1 inventaris kantor. Kita bisa masukkan ya. Inventaris kantor bulan perolehan 1/21. Harga perolehannya sebesar 150 juta. Lalu untuk nilai sisa buku awal tahun itu kita bisa ngeling ya. Awal tahunnya jadi 75 juta. Lalu komersil atau itunya kita tulis aja garis lurus. Lalu penyusutannya tahun ini kita bisa lihat penyusutan per tahun. Lalu ya kalau sudah
Begitu kita lanjutkan lagi ke kelompok 2 ini ada 1, 2, 3. Oke, itu ada mobil truk, mobil tangki, dan mesin forklift. Mobil truk, mobil tangki, dan mesin forklift. Oke, untuk mobil truk ini 118 ya. Lalu kalau ini 122, 121. Oke, lalu harga perolehannya ini 550. Lalu yang ini 2,7 M. Dan yang ini 540. Oke, untuk nilai sisa buku awal tahun kita bisa lihat dari sini. Itu udah otomatis ya jadinya. Untuk penyusutan per tahun juga kita bisa ngeling dari sini. Oke, selanjutnya mesin pabrik itu kelompok 3. Kita masukkan ke kelompok 3. Mesin pabrik di Jan 17. Harga perolehannya 7,5 M. Lalu nilai sisa buku awal tahunnya kita bisa lihat dari sini. Lalu yang ini GL ya. Dan penyusutan per tahunnya kita bisa lihat segini. Oke, selanjutnya kelompok bangunan. Bangunan nih yang kalau misalkan 20 tahun itu masuknya ke permanen. Bangunannya 117. Harga perolehannya 9,5 M. Untuk nilai sisa buku awal tahun itu kita bisa lihat dari sini. Ini juga pakai GL. Untuk penyusutan per tahunnya kita bisa lihat dari sini. Dan yang terakhir ada program accounting. Program accounting itu yang 70 juta. 70 juta itu dia masuk harta tak berwujud. Dia masuk ke kelompok 1. Jadi kita masukkan ke sini. Program accounting. Dia tanggal 1/20. Lalu harga perolehan 70 juta. Lalu nilai sisa buku awal tahun kita bisa lihat dari sini. Penyusutan per tahunnya GL. Ini dia pakai penyusutan per tahunnya juga 17,5. Kalau sudah yang dijumlahkan penyusutan fiskalnya ini juga. Oke, untuk tanggalnya jangan lupa dia ada di Cilegon ya. Kita bisa ganti Cilegon.
25 0 05 atau 04 lalu ini 24. Lalu kalau sudah kita bisa ke 6, lampiran 6. Lampiran 6 nih sebenarnya nggak ada ya, karena dia perusahaan afiliasi kecuali dia ada perusahaan di luar negeri, tapi ini tahunnya kita ganti saja 23. Nah, untuk ini tulisannya NPWP-nya kita tulis PT Mediterang ya. PT Mediterang. Oh, ini sudah nge-link sebenarnya tadi. Kita bisa lihat ya. NPWP-nya. Oke. Untuk periode pembukuannya 0123 1223. Oke. Untuk yang 17716 sepertinya seperti itu saja. Lalu yang ini kita perlu masukkan isi 2023 NPWP dan pembukuannya. Oke, daftar pemegang saham itu kita ada si Baim Song, itu bisa lihat di sheet 1, pemegang saham Baim Song, alamatnya PWP-nya. PWP kita bisa copy ya, dan modal di store 5 miliar. Lalu selanjutnya ada siapa ini? Ada Jeremy Temiti di Jalan Muluk. Ini juga kita bisa lihat. Hmm, ini untuk NPWP-nya. NPWP-nya dan dia masuknya ke 2 miliar ya. Kalau sudah jadinya totalnya yang ini 71%, ini 29%, dan ini juga perlu kita sum ya. Jadi totalnya 7 miliar dan 100%.
Yang ini kita masukkan. Oke, Mbak Emisom sebagai direktur dan ini sebagai komisaris. Oke, selanjutnya kita bisa lanjut lagi ke 17714. 17714 nih kita ganti dulu tahunnya 2023. Lalu NPWP-nya, NPWP-nya kita bisa ambil dari sebelahnya. Hmm, Nah, kita lihat ini kan untuk PPA final. PPA final tuh dia ada terkena apa ya? Bunga deposito. Nah, ini bunga deposito sebesar 220. Berarti DPP-nya 220. Untuk tarifnya dikena 20% ya. Lalu PP terutangnya tinggal kita kalikan 44 juta. Lalu selanjutnya dia juga udah membagikan dividen ya. Dividennya kita bagikan masuk sini. Kita copy dividen. Dah. Kalau sudah untuk yang di tahap ini 17714 sudah. Jadi kita harus lihat eh, ini ya keterangan-keterangan tambahan di soal juga ya. Lalu kita lanjut ke 17713. NPWP-nya kita bisa lihat dari sini. NPWP-nya oh tidak bisa berarti 4764049423423 PT Mediterang pada pembukuan 0123 1223. Kita karena kita ada pendapatan dari sewa, kita masukkan itu. Mana pendapatan dari sewa? Nah, ini ada PPh 23. Nah, kita masukkan ini atas PT Sejahtera Plastindo. Lalu ada PT Sejahtera Plastindo juga. Untuk NPWP-nya, NPWP Sejahtera Plastindo. eh, Sebentar, kita cari NPWP Sejahtera Plastindo. Oh, NPWP-nya ini tidak ada ya. Jadi kita ibaratkan kita masukkan saja asal gitu ya. 47.723.714.111.1. Oke, jumlah penghasilannya yang ini jenis transaksinya PPA 23, rupiahnya 10 juta dan 60 juta.
Pajak penghasilan yang dipotong berarti kan dia kena 2% ya. Kita kali saja 2%. Untuk nomor bukti pemotongannya ada di soal. Kita masukkan untuk tanggalnya. Pertama tanggal 19 Maret 3 dan yang satunya 23 123. Oke. Lalu ini jangan lupa dijumlah. Oke. Lalu kita lanjut ke 17712. Nah, ini juga jangan lupa diganti. Nah, kalau sudah NPWP-nya juga kita masukkan sesuai dengan yang ada di soal. PT Mediterang. Kalau bagian ini itu sesuai dengan laba rugi biasanya karena berhubungan dengan HPP. Kita masukkan saja pembeliannya. Kita ngeling dari laba rugi. Pembelian total pembelian itu 31. Sorry, pembeliannya aja itu termasuk biaya ya. Pembeliannya aja 25.066. Lalu gaji itu biaya tenaga kerja 3,7. Lalu ada biaya lain-lainnya, biaya transport tidak ada, biaya lain-lainnya. Biaya lain-lainnya 2276. Karena ini yang berkaitan dengan HPP saja ya. Lalu persediaan awal tuh kita lihat persediaan awal tuh ini 9. Jadi kita hanya lihat di kolom HPP saja. Lalu persediaan akhir itu 6. Oke, kalau sudah kita lihat lagi yang biaya usaha lainnya. Misalnya pasti nggak ada pembelian. Kita lihat gaji ada 1,1. Lalu biaya transport kita cek. Nah, ini transport tambah parkir dan tol. Lalu ada biaya penyusutan dan amortisasi 1,4. Lalu ada biaya sewa. Lalu ada biaya sehubungan dengan jasa. Biaya sehubungan dengan jasa. Nah, ini 15 juta. Lalu biaya piutang tak tertagih nggak ada, biaya royalti nggak ada, pemasaran nggak ada, berarti kita masuk semuanya ke biaya lainnya. Biaya lainnya kita masukkan dengan cara ini berkurang sum itu kurang. Jadi ketemu 837. Nah, ini kita bisa sum ya.
Lalu ada biaya dari luar usaha. Biaya dari luar usaha nih. Ada. Ada nggak ya? Kita cek. Hmm, cek di biaya laba rugi ya. Nah, ini ternyata ada biaya lainnya sebesar 25 juta. Kita masukkan ke biaya lainnya. Nah, ini kita jumlahkan. Jumlahnya ini tambah ini tambah ini. Oke, jadi totalnya jumlahnya itu 37.992.284.112. Kalau sudah kita lanjut ke 17.711. Tanggalnya, tahunnya jangan lupa kita ganti untuk NPWP. Lalu nama kode pembukuan. Nah, kalau misalkan seperti ini, itu kita masukkan dari atas. Ini kan omset kan, peredaran usaha itu sama dengan omset ya. Kita masukkan dari laba rugi, omset, lalu kita masukkan harga pokok penjualan. Kita bisa dapat dari sini 34. Lalu biaya usaha lainnya itu kita bisa dapat dari 17.712. Nah, kalau yang ini dikurangin penghasilan itu dari usaha, satu kurang 1 A kurang 1 B dikurangi 1 C, ketemu 16 juta, 16 miliar. Lalu penghasilan dari luar usaha itu kita dapat dari laba rugi juga. Penghasilan dari luar usaha ini 20 tambah ini tambah ya. Oh, jangan lupa ditambahkan yang sewa juga. Oke, lalu biaya dari usaha kita masukkan biaya dari usaha 3,8. Oh, sorry, ini biaya dari luar usaha ya. Biaya dari luar usaha itu hanya terlihat dari sini, biaya dari luar usaha. Lalu penghasilan netonya 1 E, kurangnya 1 F. Nah, kalau udah 1 D tambah 1 G, 1 D tambah 1 G. Temuan 16,358 miliar. Untuk yang ini tidak ada, jadi ini sama dengan. Untuk yang PPh final atau yang tidak termasuk objek pajak, itu kita dapat dari nih 17.714 itu masukin DPP-nya ya, tambah ini.
248.571. Oke, kita cek lagi bawahnya. Oh, ini ada harta yang dihibahkan atau bantuan sumbangan. Ya, ini ada ya. Ini ada sebesar 5 54 juta, 45 juta. Didapat dari laba rugi, nih biaya sumbangan. Lalu pajak penghasilan ini juga ada di laba rugi, itu pajak PPh 21, 25. Jadi yang lainnya tidak ada. Jadi kita sum saja 79,59. Lalu untuk yang ini neto fiskal sama dengan 3 kurang 4 tambah 5M kurang 6E kurang 7B. Oke, jadi 16.180. Kalau sudah kita lanjut lagi ke halaman depan, kalau kita isi lagi, ini perusahaan manufaktur, lalu nomor teleponnya kita lihat 0254 0905 2023, periode pembukuan 0123 1223. Oke, untuk KLU-nya jangan lupa 20117. Nomor fax-nya juga kalau ada sama ya, nomor fax dan nomor telepon. Nah, lalu yang ini nomor 1 itu didapat dari 17.711. Ada keterangannya ya. Lalu untuk kompensasi kerugian fiskal itu nggak ada. Jadi nomor penghasilan kena pajaknya itu ya sebesar penghasilan neto dia. Nah, lalu untuk yang ini nomor 4 itu karena dia omsetnya di atas 50 miliar, makanya kita untuk penghasilan netonya langsung kita kali 22%. Jadi ini sama dengan penghasilan kena pajak dikali 22%. Ya, 3,559. 3,5 miliar. Jumlah PPh terutang 3,5 miliar. Lalu untuk PPh ditanggung pemerintah itu nggak ada. Kredit pajak itu kita ada ya, kredit pajak. Ini kredit pajak nih kita bisa lihat dari, nah ini yang 3 1,4 juta. Lalu kredit pajak luar negeri nggak ada. Berarti kredit pajaknya hanya 1,4. Berarti ini PP yang harus dibayar sendiri 6 dikurangin 7 kurangin 8C. Lalu PPh yang sudah dibayar sendiri itu kita masukkan rumus ya. PPh 25 bulanan ini sama dengan Januari sampai April, berarti ada 4 bulan ya. Ada 175 juta dikali 4 tambah 160 dikali 8.
Jadi totalnya 10 tambah 10B. Jadi dia kan kurang bayar sebenarnya. Ini salah ya. Kurang bayar. Jadi total kurang bayarnya itu 3,5 miliar dikurangi 1,980 atau PPh 25 bulanan. Jadi dia harus bayar 1,5 miliar. Nah, itu. Lalu PPh yang kurang dibayar atau di store tanggal, ya kita ibaratkan tanggal 10 ya, tahun 2024. 24. Sorry. Lalu kalau sudah kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Penghasilan yang menjadi dasar penghitungan itu sebesar ini 16.180 ini. Lalu untuk kompensasi kerugian fiskal tuh nggak ada. Jadi 14C itu sama dengan 14A dikurangin 14B. Lalu untuk PPh terutang itu sebesar sama dengan 3,559 ini sebenarnya. Lalu untuk kredit pajak itu kan 1,4 kan kita masukkan yang sudah ada. Lalu untuk PPh yang harus dibayar sendiri itu 14D kurang 14E. Nah, untuk PPh pasal 25-nya itu sama dengan yang ini 3,558 nih dibagi 12. Karena untuk per bulan. Nah, lalu untuk PPh finalnya, nah PPh finalnya itu dia sebesar, ini kita bisa lihat dari 17.714 ya, 44 juta. Lalu untuk penghasilan yang tidak termasuk objek pajak itu kita bisa lihat dari 17.714, nah ini sebesar 2,8 ya. Kalau sudah ini kita jangan lupa centang surat setoran lembar ketiga karena dia kurang bayar ya, laporan keuangan, transkrip. Udah, ini Surakarta tanggalnya isi tanggal 25/04/2024. Karena maksimal itu kan untuk badan terakhir lapor tanggal akhir April ya. Lalu untuk pengurus tulis saja si Baim Song. Untuk NPWP-nya kita masukkan. Nah, ini 47 6 1 6 0 4 2 1 1 0 0. Oke, kalau sudah di cross check lagi dan ini adalah jika sudah menyelesaikan SPT induk, ini adalah akhir untuk pengerjaan SPT badan. Omsetnya yang di atas 50 miliar. Sekian dan terima kasih.